Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk video kedua di kelas 127 ya, kita membahas tentang di bagian bab 2 yaitu kajian pustaka dan landasan teori ya. Nah, oke. Kajian pustaka di sini ya adalah pencarian dan evaluasi kritis terhadap sumber pustaka yang tersedia dengan bidang ilmu dan topik penelitian yang saudara pilih. Ya. Nah, kajian pustaka ini mendokumentasikan state of the art ya, atau biasanya novelty atau biasanya pembaruan dari penelitian sebelumnya yang saudara teliti ya. Nah, kajian pustaka memiliki 4 tujuan utama adalah yang pertama, melakukan survei pustaka atau relator di bidang studi pilihan Anda untuk mencari pustaka. Oke, saya ulang lagi. Kajian pustaka memiliki 4 tujuan utama, yaitu melakukan survei pustaka dan literatur di bidang studi. Sesuai yang Anda... Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Atas nama siapa ini? Karin ya? Iya, Pak, Karin. Boleh buka kameranya dulu untuk absensi. Setelah itu boleh di off cam. Baik, Pak. Yang ini ya. Betul, Pak. Oke, silakan di off cam.
Oke, sambil nunggu temennya, saya akan jelaskan materi dua ini ya, tentang di bab 2 di proposal penelitian yang kalian buat ya. Nah, kajian pustaka ini yaitu pencarian atau evaluasi kritis terhadap sumber pustaka yang tersedia sesuai dengan bidang ilmu ya. Maksudnya di sini kita mencari beberapa referensi yang ada di jurnal ataupun buku sesuai dengan topik yang kalian punya. Misal tentang perancangan website ataupun analisa sebuah sistem ataupun pembuatan UI UX ya, ataupun simulasi jaringan. Nah, jadi saudara semuanya akan mencari jurnal tentang bahas yang saya sebutin tadi gitu ya. Nah, tahun yang dicari, tahun referensi yang dicari itu alangkah baiknya di tahun yang baru ya, misalnya dari tahun 2022 hingga 2026 gitu. Kenapa saya batasin tahunnya agar baru? Supaya penelitiannya saudara itu relevan dan baru. Karena ada beberapa yang saya lihat di bab 1 yang ada teman-teman buat itu masih ada 2011, 2013 gitu ya. Karena kalau 2013 referensi jurnalnya itu sudah sangat lama gitu ya. Sekarang aja 2026, berarti udah lebih dari 13 tahun gitu. Jadi pembaruannya sangat jauh sekali gitu ya. Jadi penelitian tersebut sudah sangat-sangat absen, tidak bagus lagi begitu. Nah, makanya setiap tahun itu dari beberapa referensi yang saya dapat itu satu hari itu jurnal itu diterbitkan lebih dari 2 juta artikel gitu ya, seluruh dunia gitu. Nah, jadi itu per hari ya, bukan per bulan ataupun per minggu. Jadi topik yang saudara pakai itu sebenarnya sudah ada yang meneliti sebelumnya begitu. Makanya kita harus membaca beberapa jurnal sesuai dengan topik yang saudara teliti gitu. Nah, kajian pustaka memiliki tujuan utama ya, ada 4 di sini, yaitu melakukan survei yang saya bilang tadi, yaitu yang kedua menganalisis informasi ya. Nah, jurnal yang saudara dapat dari tahun 2022 sampai 2026, nah itu misalnya kalian dapatnya ada 10 jurnal ataupun berapa jurnal lah gitu ya. Kalau bisa lebih dari 10. Kenapa? Supaya nanti bisa dapat pembahasannya, gapnya ataupun kekurangan dalam penelitian masing-masing itu kita bisa dapat. Nah, yang kedua yaitu menganalisis informasi. Nah, menganalisis informasi itu kita mapping ya, masing-masing jurnal itu apa kelemahannya, apa yang dia bahas, nah itu kita mapping. Nah, yang ketiga yaitu mensintesis informasi dari hasil analisis tersebut. Nah, jadi kita pilih tuh dari misalnya kita udah baca 20 tapi kita jadikan 10 gitu ya. Nah, yang 10 itu yang mengarah tentang penelitian saudara semuanya gitu. Misalnya bahas apa, yang ingin saudara capai apa, nah itu nanti disesuaikan dengan jurnal yang saudara pilih. Yang keempat itu menyajikan berbagai pustaka yang relevan ya, jangan sampai tidak relevan, maksudnya itu tidak sesuai dengan topik tapi saudara ambil, itu tidak bisa ya, itu tidak boleh karena nanti penjelasannya di bab 2 tadi tapi nanti ngawur gitu ya. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya akan saya jelaskan dulu. Nah, ini ilustrasi ya, ilustrasi di kajian pustaka ya, ada kesenjangan ya, pasti ada keaslian penelitian. Nah, semua penelitian itu pasti original, tidak ada copy paste ataupun penelitian A dengan penelitian B itu tidak bakalan pernah sama ya. Nah, mungkin saudara pernah lihat di berita, mungkin ada beberapa ya pendidik ataupun dosen, kebetulan saya juga dosen. Nah, itu ada yang bilang penelitian itu sama ya. Nah, tapi diambilnya di tahun yang lama gitu ya. Mungkin dikira sama orang yang ngambil ini tidak kedetek gitu. Ternyata kedetek. Nah, efeknya apa? Efeknya kalau saudara sebagai mahasiswa itu bakalan gelarnya akan dicabut.
tadi pemalsuan penelitian yang bakalan di share ke masyarakat ataupun ke pembaca. Jadi pastikan yang saudara teliti itu tuh asli ya, sesuai dengan di lapangan yang kalian teliti. Jangan lihat punya teman dan jangan lihat punya orang yang ya teman sendiri ya, ataupun ambil dari referensi yang saudara ambil. Itu tidak boleh. Nah, selanjutnya di kajian pustaka juga ada yang namanya pertanyaan penelitian ya, dan hipotesis. Nah, pertanyaan penelitian ini yaitu menanyakan bagaimana sih penelitian di dalam situ. Halo, Muhammad Iqbal. Ya Pak Yongki. Oke, boleh diaktifin dulu kameranya untuk ambil bukti. Oh, gelap ya. Oke. Oke, bisa ambil absen ya. Silakan di close chat. Oke. Boleh di mute. Oke, thank you. Oke, jadi di dalam kajian pustaka itu harus ada pertanyaan penelitian dan hipotesis ya. Jadi di sini harus sesuai dengan yang topik yang saudara bahas. Ya. Nah, selanjutnya di sini di dalam di dalam kajian pustaka itu ada yang namanya apakah sudah benar atau belum gitu ya yang saudara buat gitu. Nah, di sini yang pertama itu menunjukkan pemahaman Anda terkait bidang ilmu tertentu pada gilirannya akan menambah kredibilitas Anda. Maksudnya di sini yang menambah pengetahuan Anda, penelitian yang topik yang sama dengan saudara itu apakah sudah relevan ataupun pembaruannya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat gitu. Yaitu yang kedua merangkum penelitian sebelumnya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga mengintegrasikan dan merangkum hal-hal yang diketahui tentang subjek penelitian tertentu. Yang keempat menunjukkan bahwa Anda telah belajar dari penelitian lain. Nah, jadi melakukan penelitian itu kalian harus rajin membaca referensi ya. Nah, itu ada beberapa yang saya komen di tugas 1 itu wajib menggunakan aplikasi Mendeley ya. Nah, aplikasi Mendeley itu nanti referensi yang kalian download ya, atau open access biasanya disebut, itu kalian taruh di Mendeley dan nanti dikutip gitu ya. Nah, nanti dimunculkan jenis ekstensi pada referensinya itu berjenis apa ya. Jadi ada beberapa yang tidak mencantumkan referensi jurnal dan tidak ada mencantumkan referensi daftar pustakanya. Itu malah ada yang buat secara manual. Itu tidak disarankan. Nah, makanya saya kasih nilai. Ada yang saya bikin tidak ada yang saya bikin cukup, dan ada juga yang sudah baik, juga sangat baik gitu ya. Karena ada sesuai dengan panduan yang diminta. Nah, di sini alasan menulis kajian pustaka ya, yaitu mengkaji bidang ilmu yang Anda tertarik untuk melakukan penelitian. Itu sudah pasti ya. Yang kalian buat sekarang itu yang pasti itu tertarik, bukan karena ya nilai ya, udah pasti ya. Tapi karena kalian melihat di lapangan itu ini perlu saya teliti, ini perlu saya bikin solusinya gitu ya. Nah, itu harus ada gitu, karena kalau tidak tertarik ya nanti laporannya ya mohon maaf asal-asal juga gitu, nanti nilainya juga tidak maksimal gitu. Nah, untuk di dalam kajian pustaka itu yaitu melibatkan aktivitas ya ada sekitar 12 aktivitas. Yang pertama itu mengidentifikasi kesenjangannya ya. Maksudnya di sini kalian menemukan apa sih kelemahan dalam penelitian tersebut ya. Yang kedua menghindari perulangan. Nah, penelitian tersebut bagaimana sih proses dalam penelitiannya dia gitu, apakah ada terjadi perulangan atau ada tahapan yang tidak diselesaikan. Nah, itu bisa kita lihat di dalam penelitian referensi jurnal. Yang ketiga yaitu menunjukkan kepada publik bahwa Anda melakukan penelitian untuk membangun dan menambah pengetahuan. Ini udah pasti kan, karena dari sana kalian dapat ide ataupun membantu masalah penelitian jurnal sebelumnya, itu bisa kalian selesaikan dengan maksimal.
Nah, yang keempat, identifikasi penelitian lain yang bekerja di bidang yang sama gitu ya. Nah, kalau ini juga bisa, tapi sekarang itu misalnya ya, kalau kalian membahas tentang pembuatan sistem website namun tentang kesehatan, nah mungkin bisa kalian cari juga jurnal kesehatan. Misalnya data-data apa sih yang ada di kesehatan itu untuk dimunculkan di website. Nah, itu bisa kalian cari juga jurnalnya. Supaya apa? Ya supaya data yang kalian berikan itu valid. Tidak menurut saya, tidak menurut persepsi saya, itu tidak boleh gitu ya, tapi menurut referensi. Karena di bab 2 itu wajib sesuai dengan referensi jurnal ataupun buku ya. Nah, untuk buku saya ulangi lagi, kalau buku itu boleh 10 tahun ataupun lebih dari 10 tahun referensinya. Karena buku itu sifatnya sangat susah dibuat buku ya dibandingin jurnal ilmiah gitu ya. Karena pasti update terus. Tapi kalau buku itu sangat detail dan sangat jelas untuk dibaca, apalagi buku referensi gitu ya. Nah, tapi kalau jurnal itu saya mintanya tahun 2022 sampai 2026. Nah, saya lanjut lagi, yang kelima itu menunjukkan kedalaman pengetahuan ya, seberapa paham Anda dalam melakukan penelitian. Yang keenam itu mengidentifikasi karya-karya penting ya. Nah, misalnya ya dia membahas tentang UI UX, oh ini ada tambahan toolsnya atau ada penambahan aset-aset yang lain misalnya. Nah, itu bisa sebagai referensi kalian untuk menambahkan di sistem kalian. Nah, tapi jangan lupa cantumkan kalian mendapatkan ide ini dari mana gitu. Ya, nomor 7 itu memberikan konteks intelektual pada pekerjaan Anda ya. Maksudnya di sini posisi Anda itu di bagian mana. Jangan sampai dibabat semuanya gitu ya. Konten ini cukup satu aja bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Jangan semuanya dibabat tapi tidak ada satupun yang bisa diselesaikan gitu. Yang kedelapan yaitu mengidentifikasi sudut pandang yang saling mendukung maupun yang saling kontradiktif ya. Nah, yang kesembilan itu menempatkan penelitian Anda dalam satu perspektif, apakah Anda melakukan sesuatu yang sama sekali baru atau meninjau kembali kontroversi lama ya. Nah, misalnya biasanya di prodi sistem informasi itu sangat-sangat jarang menemukan penelitian yang sangat-sangat baru ataupun Pak saya meneliti ini tapi tidak ada saya mendapatkan referensi tentang topik itu Pak ya. Kalau sistem informasi itu sangat jarang. Kenapa? Karena di sistem informasi itu pasti sudah ada yang melakukan penelitian tapi ada beberapa kelemahan ya. Beda dengan misalnya teknik ya, misalnya teknik dia pembuatan prototipe ataupun robotik ya misalnya. Nah, itu mungkin ada beberapa referensi yang belum teliti itu, mungkin karena bahan-bahannya ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk sistem informasi harusnya sudah banyak sekali untuk melakukan penelitian. Nah, selanjutnya yaitu menunjukkan keterampilan penelitian. Kita tidak hanya tahu tentang penelitian, namun juga harus cara mengaksesnya ya. Cara mengaksesnya di sini bagaimana sih cara membaca jurnal, bagaimana sih cara download jurnal, nah, itu harusnya kalian sudah paham gitu ya. Nah, kalau belum paham nanti saya berikan cara-caranya. Nah, yang ke-11 yaitu mengidentifikasi informasi dan ide yang relevan. Itu sangat harus ya. Yang ke-12 yaitu mengidentifikasi metode yang relevan dengan penelitian Anda ya. Nah, dari 12 ini kalian wajib melakukan penelitian melakukan kajian pustaka dengan 12 tahapan ini ya. Nah, selanjutnya yaitu melakukan kajian pustaka ya. Yang pertama itu mencari pustaka yang relevan, itu sudah pasti ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya yaitu di dalam mencari pustaka itu kalian harus menentukan kata kunci ya. Misalnya mencari di Google Scholar ya. Google Scholar juga bisa ya mencari kata kuncinya misalnya tentang pembuatan website, analisa sebuah aplikasi, atau menganalisa penjualan, atau menganalisa sebuah jaringan simulasi misalnya gitu ya, ataupun yang lain gitu ya. Mohon maaf ya ada iklan
menjual roti. Nah, selanjutnya yang B yaitu melakukan pencarian secara kreatif. Ya, maksudnya di sini setelah Anda menentukan kata bisnis, Anda perlu mengidentifikasi ya. Nah, sumber informasi yang relevan. Sumber informasi ini masuk internet, perpustakaan, indeks, dan basis data elektronik. Nah, untuk pencarian referensi ya, itu kalian harus ada namanya number ya, ataupun kode di dalam sumber tersebut gitu ya. Kalau buku biasanya itu ada namanya ISBN ya, itu nomor buku ya, nomor induk buku secara nasional ya, itu harus ada. Kenapa? Berarti sudah diakui oleh penerbit gitu, ataupun pemerintah Indonesia gitu ya. Kalau buku ini memang layak untuk dipublish gitu ya, makanya ada namanya hak cipta gitu. Nah, sedangkan untuk jurnal itu ada yang namanya ISSN ya. Nah, itu nomor serial juga, tapi bedanya kalau yang ISBN itu buku, ISSN itu yaitu karya ilmiah atau jurnal atau artikel ya. Nah, itu sudah harus ada. Contoh di sini yang bisa saya contohkan ya. Contoh di UX ya. Nah, kita ngambil ini ya contohnya. Nah, di sini ada namanya Jurnal Wali Songo. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ini harus ada ininya ya. Ini nomor buku printnya, ini nomor online-nya. Jadi kalian harus ada ini di dalam download jurnal gitu ya. Tapi kalau tidak ada ini, kalian dapat referensi, itu jangan dipakai. Kenapa? Berarti tidak dijamin keasliannya ataupun originalnya gitu ya. Nah, kalau untuk download tinggal pilih PDF seperti ini. Judulnya apa? Nanti lihat ISN-nya. Oh, ada Pak. Ya, berarti aman ya. Yang penting tahunnya tadi yang saya bilang 2022 sampai tahun sekarang ya. Nah, kita buka. Nah, nanti kita cocokin lagi ISN-nya itu sama nggak gitu ya. Biasanya ada dibuat, ada juga yang tidak dibuat lagi di sini ya. Nah, ini copyright sudah ada. Ini kita lihat, kita baca gitu ya. Nah, kalian untuk membacanya, untuk mendapatkan kajian pustaka, cukup baca abstraknya ini, dia membahas tentang apa ya. Nah, kalau dilihat dari judul, dia membahas tentang UI UX ya. Nah, jadi kalau mau ambil penelitiannya ya, nah misalnya ini Figma adalah bla 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 gitu ya, tapi jangan copy paste bulat-bulat, tapi di parafrase ya. Dan ada juga namanya user experience. Nah, itu nanti pengertiannya apa, nah itu bisa kalian pakai, tapi balik lagi yang saya bilang, di parafrase, wajib di parafrase ya. Parafrase itu mengubah kalimat ini namun tidak mengubah maknanya ya. Terus lagi apa elemen dalam desain, ada garis, ada bentuk ya, ada warna, ada tekstur dan lain-lainnya gitu ya. Nah, tinggal kalian cari aja di beberapa jurnal gitu, nanti ditambahin gitu ya. Nah, kalau dia ada pengujian sistem, nah pengujian sistemnya ada apa? Kemarin itu saya lihat di pengumpulan tugas 2 itu judulnya ada yang membahas tentang SUS gitu ya, pengujian SUS. Nah, itu rumusnya gimana? Nah, itu harus dibuat ya, kasih keterangannya seperti ini ya. Kalau ini pengujiannya black box ya, jadi pakai teknik equivalence. Ini rumusnya. Kenapa munculkan rumus? Supaya nanti membaca itu, oh berarti dalam pengujian itu ada caranya ya, ada rumusnya ya, supaya nanti membaca lebih paham ya. Nah, selanjutnya di dalam kajian pustaka yang ketiga yaitu fokuskan pencarian pustaka, terutama artikel-artikel dari jurnal dan proceeding seminar ya. Nah, itu harus kalian cari. Yang keempat, tugas akhir mahasiswa. Nah, tugas akhir mahasiswa di sini boleh kok kalian cari seniornya, misalnya angkatan-angkatan atau alumni yang sudah pernah melakukan penelitian namun sesuai dengan topik kalian ya.
Nah, bukan sama objeknya tapi topiknya ya, itu boleh dicari gitu. Nah, selanjutnya nanti di dalam tugas akhir mahasiswa itu bukan per part-part ya, tapi ada bukti tanda tangannya. Nah, setahu saya di sini ada yang namanya skripsi win. Nah, ini ada beberapa skripsi ini kayak gini. Nah, kalau di dalam penelitiannya kalau ada tanda tangan seperti ini, itu boleh kalian jadikan sebagai referensi ya. Tapi balik lagi, tahunnya juga harus cocok, harus ada tanda tangan ini ya, kayak gini ya, itu harus ada gitu. Kenapa harus ada? Supaya berarti penelitian ini valid ya. Jadi kalau kalian mengambilnya per part-part, misalnya chapter 1 ini doang gitu ya, dia cuma ada introduction kayak gini tapi tidak ada yang tanda tangan tadi, itu tidak disarankan untuk sebagai referensi ya. Nah, kalau ini kan udah pasti nih, dia pasti melakukan penelitian sudah valid gitu ya, sudah ada beberapa nih, ada doktor yang akan tanda tangan gitu ya, sudah ditanda tangan dengan tanggal sekian ya, jadi harusnya sudah aman gitu ya. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu ya. Nah, selanjutnya ada juga artikel ya, surat kabar. Pak, boleh nggak saya ambil dari surat kabar? Nah, itu boleh ya. Tapi di sini surat kabarnya ya contohnya Economist, Fortune, Harvard ya, itu silakan ya. Nah, kenapa kok sangat-sangat apa namanya ya, yang berkelas-kelas gitu ya Pak ya? Ya, karena akan apa namanya ya, kita tidak takut lagi ngambil kutipan dari mereka, karena berarti perusahaan itu sudah berbadan hukum gitu ya. Nah, artikel tidak boleh kalian ambil dari blogspot ataupun apa namanya ya, website pribadi ya, tidak boleh. Tapi misalnya detik.com itu juga boleh, liputan 6 juga boleh, ataupun yang lainnya yang berbadan hukum. Karena kenapa? Karena kalian nanti referensi yang kalian ambil itu bisa dipertanyakan gitu ya. Ini referensinya dari mana? Oh, dari blogspot pribadi Pak. Oh, nggak bisa gitu ya. Itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena setiap apa namanya ya, surat kabar ataupun majalah online itu pasti ada yang namanya reviewer gitu ya. Reviewer itu berarti menganalisa penulisan itu gitu ya. Ini layak dipublish atau tidak gitu ya. Karena kalau tidak dites seperti itu, nanti apapun yang kita upload ataupun yang kita ambil nanti tidak ada apa namanya analisanya, reviewernya, itu bahaya gitu. Nanti bakalan kena ke si penulisnya ya. Makanya banyak juga beberapa artikel-artikel di media sosial itu banyak yang palsu kan gitu. Ada yang apa namanya ya, menghangat-hangatkan suasana, ada yang memunculkan pribadi orang. Itu harus hati-hati dalam pengambilan sebuah penulisan. Nah, yang ke selanjutnya itu basis data. Basis data di sini ya yang menyimpan artikel-artikel yang selama ini ditulis sama si penulis gitu ya, atau peneliti gitu. Nah, tadi saya contohkan ada Google Scholar ya, ada JSTOR, UNESCO, Spec ya, ataupun yang lain gitu ya. Mendeley juga ada gitu ya. Ini hanya sebagai contoh. Nah, silakan gitu kalau kalian pilih yang mana ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada juga yang namanya cara daftar artikel gitu ya. Nah, ada yang langsung kayak gini ya, ada yang langsung seperti ini, ada juga kita klik nanti diarahin ke seperti ini ya, yang seperti ini ya, kita buka
nih kita buka, ada juga yang dari sini, ini dia PDF-nya, ataupun bisa juga dari sini, nah dia langsung ke PDF-nya. Tapi ada beberapa yang tidak kebuka ya, harusnya buka dari sini ya. Nah kita bisa lihat di sini dia tahun berapa. Nah cara filternya juga ada di samping gitu ya. Nah kita rentang khususnya tahun berapa nih, yang Bapak bilang tadi 2022 sampai 2026. Nah nanti yang muncul tahun yang terbaru itu. Nah tinggal kalian buat topiknya apa ya. Nah, habis itu kata kuncinya apa ya. Nah, ini cara untuk melakukan citasi. Disarankan juga nih jumlah citasinya lebih tinggi yang diambil. Kenapa? Berarti penulisan si orang ini ya, si penulis ini bagus gitu, detail gitu ya. Makin tinggi yang disitasi makin bagus berarti gitu, ya. Yang kedua yaitu mengevaluasi sumber pustaka. Mengevaluasi maksudnya itu pertanyaan, masalah apa yang coba diselesaikan oleh penulis gitu ya. Konsep utamanya apa, teori, model, dan metodenya seperti apa hasilnya, bagaimana kaitannya, bagaimana artikel tersebut kontribusinya, dan apa kekuatan dan kelemahan. Nah, ini yang harusnya saudara jawab ya, setiap membaca sebuah artikel. Tapi nggak semuanya artikel tadi misalnya ada yang baca 20, bukan ke 20-annya untuk dimasukin ke bab 2 ya, tapi nanti di filter atau di mapping, biasanya disebut oleh orang peneliti. Di mapping, setelah di mapping baru masukin ke bab 2-nya ya. Nah selanjutnya itu ada yang namanya sumber pustaka yang kredibel ya, yang pasti ya kekinian ya, up to date, sudah pasti ya. Karena kalau tidak up to date dan kekinian ya, penelitian kalian tidak ada yang namanya keterbaruan atau state of the art-nya seperti apa ya. Balik lagi di sini ada relevansinya, otoritasnya, akuratnya, dan tujuan dari sumber pustaka tersebut apa ya. Yang pastinya pas mencari sebuah informasi bagaimana sih yang saya teliti ini seperti apa ya. Ya, nomor 3 yaitu identifikasi tema gitu ya. Nah, kesenjangan dan ketidaksepakatan. Misalnya di sini ada yang namanya kecenderungan, yaitu membahas teorinya, metodenya, atau hasilnya itu seperti apa ya. Nah, apakah ada yang kurang ataupun ada yang perlu diubah gitu. Terus yang kedua ada tema. Nah temanya itu seperti apa ya. Yang ketiga itu debat, konflik, dan kontradiksi. Nah ini bagian-bagian pustaka yang menunjukkan adanya ketidaksetujuan. Misalnya ada dalam penelitian tersebut terlalu banyak persepsi dia sendiri gitu ya, itu bisa kita analisa gitu. Kenapa dia menggunakan persepsi sendiri, kita lihat tuh referensinya, kita lihat tuh pembahasannya seperti apa. Selanjutnya di sini ada yang namanya publikasi utama dan kesenjangan ya. Nah publikasi utama ini dari 10 itu kita ambil 1 ya, ambil 1 kan ada urutannya 1, 2, 3 sampai 10 ya. Tadi ada daftar pertanyaannya, kita ambil, kita mapping ya, seperti tabel juga boleh, ataupun ya sesuai dengan panduan kalian juga boleh ya. Nah itu kita pilih nomor 1 itu yang publikasi utama, berarti itu yang referensi utama yang mendekati dengan penelitian kalian ya, atau ini penelitian yang perlu kalian update sesuai dengan penelitian topik saudara sendiri. Itu nomor 1 kalian buat satunya, utamanya. Karena kalau tidak ada utama nanti bakalan si pembaca ataupun saya sendiri membaca ini yang mananya yang utama yang dibaca ya, malah ada yang tidak sesuai, itu lebih bahaya lagi kalau tidak sesuai ya. Nah di sini ada juga dalam penyusunan itu ada beberapa pendekatan, ada kronologis, ada tematik, ada metodologisnya ya, seperti apa, nah, itu harus kita analisa. Nah ini juga ada pengelompokan informasi menjadi alinea ya, yang dari beberapa jurnal yang kita baca itu kita mapping tuh. Nah misalnya membahas tentang permasalahan A, oh ada dari beberapa jurnal. Penelitian B, permasalahan B ya, itu ada beberapa dari penelitian yang lain. Permasalahan 3 misalnya itu nanti ada beberapa yang mana, itu tinggal kita masukin aja gitu, kita mapping. Ini yang namanya di mapping gitu ya.
Yang keempat, struktur kajian pustaka, ya. Strukturnya itu harus berurut dan jelas gitu ya. Nah, di bab 2 itu memang ada penjelasan teoritis ya. Nah, tapi tidak seperti ini, misalnya kajian pustaka adalah bla 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 bla. Habis itu masuk ke sub selanjutnya. Alinea adalah bla bla bla. Tidak seperti itu ya. Misalnya struktur kajian pustaka adalah merupakan bla 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 bla. Nah, jelaskan lagi contohnya kayak gini. Contoh ya, bagian pertama dari kajian pustaka adalah pengantar. Pengantar harus menjelaskan topik penelitian dan konteks. Jadi harus detail yang kalian sampaikan di bab 2 itu. Kalau bisa tambahin kayak misalnya mempunyai judul tertentu atau bagian utamanya gitu. Atau kelemahan di dalam kajian pustaka itu apa, keunggulannya apa. Nah, itu dimasukin di dalam subnya itu. Tidak hanya penjelasan teoritisnya adalah merupakan itu, jangan itu doang. Tapi harus sesuai dengan tahap-tahapan tertentu supaya si pembaca jelas dan paham dan enak membacanya. Sama kalian kalau baca novel ya. Nah, novel itu kan pasti berurut ya, mulai dari pembukaannya, habis itu mulai dari tragedinya, habis itu nanti ada arah ke penutup. Tidak loncat-loncat kan, karena kalau kita menyampaikan informasi loncat-loncat, si pembaca tidak bakalan minat untuk membaca itu. Nah, kita niatnya untuk menyampaikan informasi yang terstruktur, tapi ternyata tidak itu. Nah, itu tidak bakalan dilirik sama si pembaca. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi landasan teori gitu. Ya. Nah, ini ya landasan teori. Itu penulisan teorinya seperti apa ya. Nah, ada theory of reasoned action ya. Nah, ini kayak gini ya. Misalnya salah satu teori yang digunakan dalam sistem informasi adalah ini bla 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 bla. Nah, Pak, ini boleh tahun sangat lama. Iya, karena ini buku ya. Kalau buku itu sangat-sangat boleh di tahun yang lama. Ya, apalagi kalau gambar. Nah, boleh kok kalian masukin gambar ini ke dalam penelitian kalian. Misalnya ada atau sesuai atau cocok gitu ya. Masukin aja ya menurut Fishbane 1985. Di screenshot ataupun bikin baru Pak, bikin baru aja, tapi jangan lupa sumbernya dari mana. Ya. Selanjutnya juga ada membahas tentang yang namanya ini ya, teorinya bagaimana, kualitatifkah ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang modul 3? Dibahas selanjutnya tentang pembuatan tinjauan pustaka. Silakan. Aman? Lanjut Pak. Nah, sekarang kita masuk. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke modul 4 Pak ya. Ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke pertanyaan penelitian dan hipotesis ya. Nah, ya. Nah, tadi sudah tentang tinjauan pustaka dan landasan teori ya. Nah, sekarang kita membuat pertanyaannya di dalam bab 2 itu ya, yang deskriptif ya. Nah, pertanyaannya itu ya sesuai dengan referensi yang kalian dapatkan gitu ya. Misalnya contoh di sini berapa rata-rata cangkir kopi yang diminum oleh karyawan PTX, berapa rata-rata kalorinya, seberapa sering siswa SMA mengakses, faktor apa yang paling mempengaruhi kinerja akademik. Dari semuanya ini dia membahas tentang apa ya. Nah, itu yang harus dibuat gitu. Nah, untuk membuat itu harus ada kalimat tanya ya, jangan sampai kalimat pernyataan. Kemarin di teman-teman kalian juga ada yang membuat tidak
pakai kalimat tanya gitu. Jadi saya kasih komentar. Ya. Nah, untuk penelitian ini, untuk pertanyaan penelitian ini itu ada beberapa jenis ya, ada deskriptif, ada komparatif. Ya. Nah, ada juga tentang relasional, ya, ada yang sebab akibat, gitu ya. Ada juga yang membahas tentang bagaimana penulisan pertanyaan tersebut, gitu ya. Nah, contoh di sini secara sebab akibat, gitu ya. Nah, kalau jenis pertanyaan di sini yaitu tentang sebab akibatnya atau causal relationship-nya, gitu ya. Nah, pertanyaan ini juga sering dinamakan dengan pertanyaan prediktif, ya. Contoh, apa pengaruhnya, bagaimana pengaruhnya, seperti itu, ya. Itu sebab akibat. Nah, sedangkan relasional yaitu yang membahas tentang penelitian yang dapat merelasikan satu atau lebih, ya. Contoh, apakah ada relasi antara umur dan aras kebugaran? Jika ada, bagaimana kekuatan dan arah relasinya? Nah, bagaimana relasi antara penjual es krim dan suhu udara? Ya, karena kalau jual es krim, kalau tidak tahu suhu udara di dalam boxnya, itu bakalan encer kan? Nah, itu pembahasannya bagaimana? Ada hubungannya, ya, relasionalnya, tidak loncat-loncat ke sana ke sini. Nah, selanjutnya saya tarik mundur lagi. Kita membahas tentang komparatif tadi, ya, lupa jelasinnya. Nah, ini betulnya untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dari dua atau lebih kelompok, ya. Nah, contoh di sini apa yang beda pada, apakah ada perbedaan, ya. Membahas tentang kelompok, misalnya kalau kalian misalnya ada membahas tentang sekolah, jadi kan bertanya tentang umur, ya, ataupun kalau membahas tentang sekolah pasti bahas tentang kelas berapa dianya, 1 kah, kelas 2 kah, ataupun kelas 3, seperti itu. Nah, kalau tidak ada itu, nanti kita tidak bisa untuk membahasnya ataupun menganalisanya. Nah, contoh di sini juga ada apa yang membedakan perilaku pengguna Instagram antara pengguna laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti itu, ya. Ada juga kita membuat apa yang membedakan perilaku pengguna Instagram antara anak-anak dengan orang dewasa. Ya, atau bisa juga kita membahas tentang apa yang membedakan perilaku pengguna Instagram antara Gen Z dengan Gen milenial. Bisa juga. Jadi kita di dalam penelitian itu kan ada namanya ruang lingkup, ya, atau batasan, ya. Jadi kalau tidak ada batasan, nanti bakalan ngambang dan sangat besar yang kalian kumpulkan datanya. Atau seperti ini, misalnya pengguna laki-laki dan perempuan, berarti kalian harus membatasin gitu lah, ya. Laki-lakinya itu dari umur berapa dengan umur berapa sampai umur berapa, perempuan juga gitu. Karena kalau enggak, dari bayi pun itu laki-laki juga, ya. Nah, ataupun kalau dari Kemenko itu sudah dibatasi pengguna Instagram itu di atas 17 tahun. Nah, itu lebih enak lagi, berarti di atas umur 17 tahun kalian batasnya sampai umur berapa nih untuk pengguna Instagram? Apakah umur 60 tahun ada yang pakai Instagram nggak? Gitu. Nah, itu kita mapping juga. Nah, yang kedua itu apa yang membedakan persepsi terkait keamanan internet dan banking antara kelompok remaja dan kelompok orang tua. Nah, itu juga bisa, ya. Misalnya kelompok remaja sekarang Gen Z, bisa juga kita buat seperti itu, atau kelompok boomer, misalnya. Itu juga bisa. Yang ketiga, apakah ada perbedaan frekuensi mengunggah foto ke Facebook antara siswa SMA dan mahasiswa tingkat sarjana? Nah, seperti itu. Ya, ataupun frekuensi pengunggah foto Facebook antara remaja dengan kelompok orang tua, misalnya, juga bisa. Nah, apakah ada perbedaan nilai ujian basis data dan pemrograman Python antara mahasiswa dan mahasiswi? Nah, seperti itu harus jelas. Dan balik lagi, pertanyaan itu kalian masuk ke golongan yang mana, gitu ya? Apakah penelitian deskriptif, komparatif, ya? Habis itu rasional ataupun sebab akibat, ya.
Nah, di dalam penulisan pertanyaan penelitian, kalian itu bakalan ada yang namanya secara garis besar dalam melakukan urutannya, ya, penyusunan pertanyaannya. Yang pertama itu pilih kategori pertanyaan penelitian kuantitatif, ya, yang akan Anda susun. Yang kedua, tetapkan kata-kata pertama yang mulai pertanyaan penelitian. Yang ketiga, tulislah urutan yang benar untuk ubah-ubah yang Anda diselidiki. Ya, yang keempat, ya, itu yang harus kalian pahami dalam pembuatan pertanyaan. Nah, di dalam melakukan pertanyaan penelitian yang baik dan buruk bisa dilihat beberapa aspek. Pertama, pertanyaan harus tidak hanya sekedar membuka jawaban iya atau tidak, ya. Nah, jadi tidak harus jawabnya iya atau tidak, tidak dua jawaban, tapi bisa kita lebih detailkan lagi, ya. Misal kita bikin skala Likert, ya, 1 sampai 5 bisa, itu juga bisa, ya. Nah, jadi ada jawaban yang sangat tidak bagus, sangat bagus, biasa aja, kayak gitu, itu juga bisa. Nah, di sini ada contohnya dalam pertanyaan yang rasanya, ya, yang buruk, ya. Apakah memiliki keterampilan menggunakan aplikasi CorelDRAW menambah kreativitas mahasiswa? Nah, itu pertanyaannya tidak bagus, ya. Nah, tapi lebih baik dalam hal apa memiliki keterampilan menggunakan aplikasi CorelDRAW menambah kreativitas mahasiswa. Nah, ini lebih tajam gitu, ya. Nah, ya. Yang kedua itu pertanyaan yang diajukan harus fokus, ya. Kalau contoh buruknya di sini, apakah program utilitas merek X dapat digunakan untuk menata ulang dan difermentasi isi hard disknya? Kalau yang bagusnya, seberapa efektifkah? Nah, jadi langsung fokus gitu. Kalau ini kan banyak intronya banyak banget gitu. Padahal jawabannya cukup tentang merek hard disk gitu, merek X pada hard disk gitu. Kan nggak gitu. Cukup gini aja. Seberapa efektifkah program utilitas merek X menghadapi berbagai masalah pada sebuah hard disk? Jelas gitu. Jadi tinggal jelasin seperti apa. Ini ada juga tentang pertanyaan yang ada jawabannya, ada tentang pertanyaan yang harus tidak menyampaikan opini, ada juga yang harus spesifik, harus juga penelitian harus asli, ya. Itu harus ada dan tidak menanyakan mengapa, ya. Itu ada juga tuh yang bahas tentang mengapa, ya. Itu harus hati-hati, ya. Mengapa pembatasan penggunaan telepon seluler dapat mempengaruhi interaksi sosial siswa dengan para guru nih, gitu ya. Padahal yang bagusnya bagaimana, ya. Nah, itu, ya, ada beberapa kok yang kalian pasti udah ada yang buat mengapa, ya. Itu tolong diubah lagi, ya, atau direvisi lagi, ya. Nah, selanjutnya juga ada membahas tentang yang namanya jenis-jenis hipotesis, ya. Nah, hipotesis di sini adalah dugaan cerdas dan masuk akal tentang cara menyelesaikan masalah penelitian. Nah, hipotesis ini menjadi fokus pada modul yaitu a priori, ya. A priori di sini yaitu yang terlebih dahulu yang diajukan oleh peneliti, ya. Itu biasanya berhubungan dengan masalah penelitian, ya, itu hipotesis. Nah, kategorinya itu yaitu yang pertama ada deskriptif, ya. Nah, ada komparatif, ya. Ada sebab akibat, ya. Ada relasional. Nah, itu tergantung jenis hipotesisnya seperti apa, itu tolong diperhatikan, ya. Nah, yang selanjutnya itu ada hipotesis penelitian dan hipotesis statik, ya. Kalau hipotesis penelitian itu, ya, itu jenis hipotesis yang masih belum bersifat operasional atau belum diuji, ya. Operasional untuk diuji terutama karena berubah-ubah yang ditulis dengan hipotesis belum sepenuhnya diketahui untuk mengukurnya. Sedangkan hipotesis statis yaitu penelitian yang bisa diuji. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kita membahas tentang karakternya, ya. Karakter hipotesis itu ada 8. Hipotesis harus jelas dan tepat, ya. Hipotesis harus bisa diuji, hipotesis harus menyatakan hubungan antara berubah, ya. Dan hipotesis harus dibatasi dalam lingkupnya. Ini saya bilang tadi harus ada ruang lingkup, jangan sampai terlalu melebar, ya.
Dan yang kelima, hipotesis harus dinyatakan menggunakan istilah yang sederhana. Hipotesis harus konsisten, hipotesis harus dapat disesuaikan, dan yang terakhir, hipotesis harus menjelaskan fakta. Oke, nah, mungkin ini materi di web 2 yang bisa saya sampaikan. Mungkin boleh bertanya bagi yang tidak paham. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Izin bertanya. Ya. Di kelas 2 ini kita menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, tidak ya? So, tadi seperti Bapak bilang kan harus diparafrase ya, berarti itu kalimat tidak langsung. Iya. Itu berarti diwajibkan atau tidak ya Pak menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung? Masih. Oh, oke. Kalau untuk di bab 2 itu harus ada kalimat yang tidak langsung ya, karena supaya penelitian kalian itu karena nanti kan ada namanya cek nitin atau similarity kan nantinya di akhir ya, tugas 4 kalau nggak salah ya. Nah, untuk menghindari itu, karena kalau kita kopas bulat-bulat sesuai dengan yang tadi kalimat langsung kopas kayak gitu, itu nanti bakalan similarity-nya bakalan tinggi, makanya harus parafrase tujuan. Yang penting masukin referensinya gitu ya. Nah, untuk menghindari plagiat aja sih nanti similarity, karena tidak disarankan kopas bulat-bulat, kecuali gini ya, kata apa namanya ya, kata moto ya, moto ataupun visi ya, apa namanya saya lupa, kayak kata kutipan gitu ya, kayak misalnya menurut ini jangan buang sampah sembarangan, misalnya kayak gitu ya, kan nggak mungkin juga kita parafrase gitu ya. Nah, itu boleh, tapi kalau penjelasan konseptual atau teoritis itu boleh kita parafrase, mungkin bisa menjawab. Baik, berarti tidak diwajibkan untuk menggunakan kalimat langsung ya? Iya. Ini sih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini boleh on cam, saya mau nanya nih tentang penelitiannya, progresnya bagaimana begitu. Silakan buka on cam-nya yang satu-satu aja dulu, mulai dari si Karin deh, silakan. Saya mau nanya tentang penelitiannya. Nah, penelitiannya tentang apa, Karin? Enggak, kimut suaranya. Aktifin dulu. Ya maaf. Oke. Untuk Ya. penelitian saya itu tentang analisis faktor-faktor penyebab retroproduk pada platform TikTok Shop serta implikasinya terhadap profitabilitas PT Ethos Creative Indonesia. Di mana? Di Indonesia ya? Di PT Ethos Creative Indonesia, di tempat saya bekerja Pak. Oh, tempat kamu kerja. Nah, itu batasannya apa? Apa yang kamu ukur? Penjualannya, yang terlariskah, atau bagaimana? Tingkat returnya Pak. Oh, returnya ya? Iya, Nah, pengembalian kejadian- produknya. Oh gitu. Returnya itu dalam sehari ada nggak? Biasanya real time-nya itu kiran 1 minggu Pak. Oh, 1 minggu. Oh, jarang yang harian berarti ya? Sebenarnya harian ada, cuma update datanya itu yang Seminggu. biasanya 3 hari atau seminggu gitu. Oh gitu, oke. Nah, mungkin nanti di dalam penjelasannya disampaikan kalau retur ini diambil datanya per minggu kah atau per bulan gitu, supaya nanti jelas gitu ya, tahap-tahapannya seperti apa. Terus jenis returnya itu dikelompokin, misalnya retur A itu banyak di masalah A ini gitu, retur B kenapa masalah C gitu. Nah, itu dikelompokin tuh supaya jelas gitu. Nah, di PT kamu ini returnya itu berupa elektronika, baju kah atau apa gitu? Lebih ke produk herbal Pak. Oh, produk herbal. Nah, itu mungkin dikelompokin juga nih, produk herbal kan ada yang namanya vitamin, ada juga yang obat ataupun yang mana, itu dikelompokin juga gitu. Supaya nanti lebih jelas untuk analisanya tadi. Judulnya tentang apa tadi? Analisa tadi. Ya,
analisis faktor-faktor penyebab retur. Nah, itu penyebab returnya itu dikelompokin, misalnya vitamin herbal A, kenapa dia retur nih? Misalnya dalam sebulan, oh mungkin botolnya pecah, atau misalnya expired date-nya lewat atau apa, misalnya seperti itu. Nah, itu dikelompokin. Nanti yang kategori B apalagi gitu. Nanti dari sanalah untuk dilihat, oh ini harus diperbaiki, oh ini harus ditetapkan. Oke. Bagus. Nah, tapi jangan lupa untuk hasil wawancara ya. Wawancaranya di sini mungkin bagi pimpinannya ataupun yang di bagian retur ya. Apa aja sih masalah yang dihadapin gitu ya dari konsumen gitu. Nah, terus karena kan nanti kalau retur itu kan berdampak dengan bintang ya. Nah, ulasan kan gitu loh. Karena nanti ulasan kalau returnya makin banyak itu lebih fatal kan gitu loh. Karena nanti perusahaan itu bakalan jelek gitu loh. Nah, itu mungkin harus dianalisa juga. Yang kedua, saat wawancara di record gitu. Kenapa tujuannya di record? Supaya nanti hasil wawancara itu bisa kamu buat di laporan. Nanti bisa didengerin lagi gitu. Harus ada data recordnya. Sama foto wawancara, cantumkan. Nanti itu biasanya di bab 3 ya. Tahapan metode penelitian itu ada wawancara, terus nanti buktikan foto kamu wawancara dengan si A misalnya, atau pimpinan A gitu. Nah, nanti buat gambar 31 wawancara dengan ibu atau bapak siapa. Nah, itu nanti ada foto ya. Baik. Oke, terima kasih. Boleh, oke. Kalau untuk yang Muhammad Iqbal bagaimana progresnya? Kalau saya itu Pak, di tugas 2 udah selesai di tugas 2. Judulnya tentang apa? Judulnya dampak pemasaran online terhadap bisnis konveksi baju. Oh, oke. Dampak online-nya di sini kamu ambil toko apa? Toko Oren kah, Tokopedia kah, atau Facebook jual beli kah, atau apa? Di Google Pak, kan di pemasaran Google. Jadi kan biasanya kan di pemasaran konveksi itu kan dulu kan belum pakai Google, masih di penjahit lama itu kan masih orang datang gitu. Sekarang kan habitnya berubah, mereka tinggal ketik aja konveksi baju di Surabaya, konveksi baju di Jakarta gitu. Kan meningkat, dan di situ datanya saya punya data itu 1 bulan orang nyari di Google itu sampai 10.000 itu khusus Surabaya. Terus di kota lainnya ada sampai 100.000 pencarian orang nyari konveksi itu. Jadi tapi ada memang di kota lainnya ada yang nggak sebanyak itu, tapi tetap ada peningkatan dari online, dan itu kan lebih spesifik dan tertarget marketnya itu. Betul. Nah, balik lagi nih, yang mencari yang mencari di Google itu penjualannya nampak nggak gitu loh, naik nggak gitu loh. Misalnya yang sebelumnya itu dia cuma sedikit ya, misalnya nggak 100 ya per bulan. Setelah dia masuk di Google ataupun banyak yang cari di Google, naik nggak kira-kira gitu loh. Nah, itu harus dianalisa juga. Iya, naik Pak. Ya. Biasanya kelihatan dari Google Maps itu Pak, karena dari view mereka. Iya, betul. Nah, terus satu lagi datanya ini harus data yang valid ya. Maksudnya kamu harus ngumpulin banyak data, ulasan, bintang, ya kan? Nah, itu harus jelas. Terus satu lagi jangan lupa nanti wawancara nih, mungkin ya random aja ya. Misalnya wawancara bagian konveksi yang menurut kamu yang sudah terkenal di Surabaya ataupun di mana misalnya, itu satu aja wawancara. Nah, sebelum masuk ini gimana penjualannya, setelah masuk Google gimana penjualannya. Nah, gitu. Apa tantangannya? Mungkin bisa ditanya seperti itu. Nah, nanti yang selanjutnya masuk ke kuesioner. Kuesioner. Iya, betul, kuesioner. Nanti kuesioner kamu sebar juga tuh ke beberapa konsumen ya, misalnya. Selama ini mencari konveksi seperti apa sih gitu. Nanti buat tuh pernyataan-pernyataan di kuesionernya. Nah, ya.
Target kuesionernya ya tergantung kamunya mau berapa. Tapi kalau bisa ya, kalau Bapak biasanya di tempat lain itu minimalnya itu 50 koresponden. Kenapa? Supaya dapat menganalisanya gitu. Karena kalau tidak nanti analisa sistemnya rata kanan semua, bagus semua, ataupun tidak bagus semua, kan susah takutnya. Iya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Pak Yanggi. Oke, baik. Tapi aman lah ya untuk melakukan penelitian itu? Aman. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Yanggi. Danang, halo Danang, baru masuk. Halo Danang. Halo Danang. Sebentar Bapak, ini saya panggilkan suami saya dulu sebentar. Oke, baik. Oke. Nah, mungkin yang lain ya, Karin, Iqbal, sama Danang yang baru masuk itu silakan di progres ya untuk tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 kita sudah dibuka ya. Untuk saya mereview ya, itu hiraukan saja dulu ya, misalnya karena kecuali nanti di tugas 4 ataupun nanti di tuweb itu kita bakalan sharing untuk Pak, ini saya di komentar ini harusnya seperti apa ya. Nah, itu nanti kita bahas di tuweb seperti itu ya. Kita tuwebnya tiap hari Sabtu ya, di jam yang sama. Oke. Selamat pagi Bapak, mohon maaf untuk saya Danang masih ada tugas Bapak. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, aman, siap. Iya. Ya. Mohon maaf ya Bapak. Aman. Yang penting tugasnya selesai ya. Ya, aman Bapak. Siap. Oke, siap. Nah, jadi untuk yang lain, untuk tugas jangan sampai tidak ada ngumpul ya. Tugas 1, 2, 3, dan 4 ya. Apalagi Metopel, karena sudah ada informasinya disampaikan sebelumnya dari pihak B. Ya, jangan sampai tidak ada. Ini saya lihat tugas 1 baru berapa ya? Saya sangat shock lihatnya gitu ya. Kalau untuk yang tugas 1 masih ada juga yang belum kumpul gitu. Bentar. Nah, ini mungkin saudara bisa lihat di sini ya. Nah, ini. Nah, ini partisipannya 15 ya. Yang submit 10. Ini udah saya nilai ya. Udah saya nilai itu belum. Nah, itu masih ada 5 lagi gitu loh. Padahal besok untuk deadline tugas 1-nya. Ya, jadi bagi yang yang belum kumpul ya tolonglah dikumpulin gitu ya. Ini ada juga yang belum kumpul ya. Takutnya nanti nilainya anjlok. Nah, ini ada beberapa nilainya 79, 81, 77, 100 gitu ya, 86. Nah, itu Karin juga ya, sama Danang ada nggak ya? Danang ada isi nggak? Danang namanya Danang yang Metopel. Halo Danang. Danang nggak ada di sini. Nah, mungkin di kelas belah mungkin ya. Nah, ini ya. Jadi bagi yang belum ngumpulin tugas, Sudah Bapak, sudah ngumpulkan Bapak. Udah ya. Nama panjangnya siapa? Danang Wibintoro Bapak. Oh, Metopel yang sebelumnya ya. Kelas berapa kamu? 26 ya? Iya Pak. Oh,
kelas 26 belum masuk. Kamu masuk duluan. Belum masuk, Pak. Belum, nanti. Oh, deh, bentar ya, Pak. Karena jam 11 ya, kalau nggak salah ya. Nah, oke, mungkin untuk yang 26, kelas 26. Ya, kelas 26 ini harusnya. Kelas 27 ya, yang ini hari ini, yang pagi ini. Ya, semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Kalau yang mau tanya di diskusi, silakan ditanya di diskusi ya. Untuk tugas 2 ini yang saya lihat baru 5 orang yang kumpul ya. Time remaining-nya 2 hari, 4 jam lagi ya. Itu silakan dikumpul ya. Yang sampai tidak dikumpul ya. Nah, jadi supaya enak nantinya nilainya aman gitu ya. Nah, yang sudah kumpul, Karin juga belum kumpul ya. Karin silakan dikumpul ya. Karin jangan sampai enggak ya. Oke. Iya, Bapak mungkin, kemarin masih ya. ini bingung apa urut-urutannya yang di bab 2 sih, Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gini nggak boleh tunggu tuwek juga boleh ya. WA Japri pun juga boleh gitu. Nomor WA udah saya share di di learning ya. Soalnya ada beberapa teman kalian juga ada yang WA, Pak boleh cek nggak Pak punya saya laporan saya. Nah itu boleh gitu, silakan. Ya, supaya nanti daripada nunggu-nunggu kan nanti kita tahu putus gitu nggak bisa saya nilai. Oke, baik Pak. untuk baik semuanya, terima kasih sudah hadir ya. Untuk web 3 kita nanti di hari Sabtu lagi, nanti di tanggal 23 ya, hari Sabtu tanggal 23. Oke, baik di jam yang sama ya. Baik, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live ya. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih, Pak. Salam Iya. warahmatullahi wabarakatuh.